Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Kali ini kita akan belajar tentang bela negara. Oke, bela negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, jadi berdasarkan pasal 27 ayat 3 ini, apa sih yang dimaksud dengan bela negara ini? Oke, kita akan jelaskan. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan bagi warga negara sebagai wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bangsa dan negaranya. Bangsa Indonesia ini mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Kenapa seperti itu? Karena di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi bagi bangsa Indonesia, perang itu memang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir yang dilakukan jika semua usaha dalam penyelesaian masalah secara damai tidak berhasil. Jadi kalau semua upaya-upaya sudah dilakukan, upaya bela negara sudah dilakukan dengan segala jalan damai tetapi tidak berhasil, maka barulah perang ini terjadi. Dan perang juga merupakan pilihan terakhir bagi bangsa Indonesia. Jadi tidak mudah-mudah asal bilang perang-perang. Tidak seperti itu, oke? Lalu, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sering dikenal sebagai ATHG terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat-ingat, ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke. Apa sih ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan? Apa sih perbedaannya? Oke, akan kita bahas satu persatu. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Jadi ancaman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, yang membahayakan keutuhan wilayah negara, dan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Mohon diingat, ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi ada beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Jadi ancaman dari luar negeri bisa berbentuk agresi. Agresi ini adalah ancaman yang paling berbahaya seperti yang dulu pernah terjadi di Indonesia, agresi militer 1 dan agresi militer 2 yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kekuasaan kembali di Indonesia. Yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Dan yang ketiga adalah spionase atau merupakan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain kepada negara yang hendak dicampuri kedaulatannya. Lalu yang keempat adalah sabotase.
Dan yang kelima adalah aksi teror dari jaringan internasional. Oke, sedangkan ancaman dari militer yang terjadi di dalam negeri itu bisa berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis, yaitu upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru dan pengerusakan lingkungan. Jadi itu merupakan contoh ancaman militer dari dalam negeri. Ada ancaman militer, ada pula ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, akan membahayakan keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Itu merupakan macam-macam ancaman. Lalu sekarang kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Lalu yang selanjutnya adalah hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi hambatan ini berupa upaya-upaya pelemahan dari dalam diri sendiri. Lalu yang keempat adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional ataupun tidak terarah. Baru yang disebut gangguan adalah usaha dari luar untuk melemahkan atau menghalangi. Kalau hambatan itu dari dalam diri sendiri, kalau gangguan itu berasal dari luar. Oke. Sekarang kita masuk ke materi dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Jadi, usaha pembelaan kita sebagai rakyat untuk melakukan pembelaan terhadap negara kita itu diatur dalam undang-undang. Jadi, tidak sembarangan. Jadi, yang pertama yang masuk dalam kategori usaha pembelaan negara adalah belajar pendidikan kewarganegaraan atau belajar PPKN. Oke. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan, sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.
Lalu yang kedua, bentuk-bentuk upaya dalam pembelaan negara adalah pelatihan dasar kemiliteran. Jadi selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa ini bisa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa dan mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Lalu organisasi sekolah menengah yang hampir sama dengan mempelajari penerapan dasar-dasar kemiliteran yaitu Pramuka, PKS, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan organisasi sejenis lainnya. Lalu yang ketiga, bentuk upaya bela negara yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Lalu, bentuk upaya bela negara yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Jadi apapun profesi dan keahlian Anda, jika Anda mengabdi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka itu juga sudah bisa dikatakan sebagai upaya bela negara. Upaya bela negara tidak hanya memiliki cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara yang dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalkan, atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Lalu, siswa yang sedang belajar yang ikut olimpiade fisika, matematika, atau kimia yang pergi ke luar negeri dan mendapatkan penghargaan, itu juga merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara sebagai warga negara. Oke, itu saja pembelajaran tentang bela negara kita. Maka diharapkan sebagai warga negara kita harus memiliki upaya-upaya dalam membela negara kita. Sampai